Hai teman-teman Korean Zone, kita kembali dengan berita terupdate dari K-pop. Yang pertama, netizen mempertanyakan mengapa beberapa penggemar mengirim 6 truk protes ke YG ketika Jisoo Blackpink saat ini baik-baik saja. Beberapa penggemar anggota Blackpink, Jisoo memprotes YG Entertainment karena mereka mengirim beberapa truk protes ke depan gedung perusahaan. Pada tanggal 8 Maret, beberapa penggemar mengirim 6 truk protes yang menampilkan kalimat, "Perlakukan Kim Jisoo dengan adil," untuk mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap perusahaan. Penggemar Jisoo Blackpink menyerukan perlakuan adil untuk sang bintang. Mereka telah mengirimkan truk protes ke kantor YG Entertainment dan menjadi tren #YGBeFair. Jisoo Bar China menyelenggarakan acara tersebut mengirimkan total 6 truk ke tempat kejadian. Truk-truk tersebut membawa berbagai pesan yang meminta perlakuan adil terhadap Jisoo dan memanggil perusahaan karena gagal bertanggung jawab atas promosi sang bintang. Mereka menuliskan, "Anda tidak bertanggung jawab atas hak yang wajar selama promosi untuk Jisoo, artis perusahaan Anda." Yang lain ditulis, "Perlakukan Jisoo dengan adil." Penggemar telah menunjukkan bahwa Jisoo tidak hanya tidak diberi thumbnail dalam materi video musik resmi, dia juga terus-menerus tidak ditampilkan dalam promosi media sosial. Jisoo juga secara konsisten memiliki garis dan waktu layar paling sedikit. Penggemar juga telah meminta perusahaan untuk meningkatkan dalam mempromosikan Jisoo, melindungi haknya dengan merek eksternal juga. Mereka juga menunjukkan bahwa Jisoo kurang mendapat perhatian dibanding dengan gadis-gadis lain, mulai dari promosi konser hingga gaya dan kurangnya rencana untuk solo. Sejauh ini, Jennie dan Rose telah merilis solo sementara Lisa dilaporkan sedang dalam persiapan. Belum ada kabar untuk Jisoo sejauh ini. Penggemar telah mendesak Blink lain untuk mengirim email ke YG Entertainment agar permintaan mereka diketahui. YG Entertainment belum menanggapi. Mereka juga tidak puas karena profil Jisoo tidak dikategorikan sebagai aktris di beranda YG. Namun, banyak netizen Korea yang bertanya-tanya mengapa para penggemar tersebut harus mengirimkan sebanyak 6 truk protes padahal Jisoo saat ini sedang sibuk syuting drama barunya. Netizen berkomentar di komunitas online, "Jisoo melakukannya dengan baik dengan promosi. Jisoo berperan sebagai pemeran utama wanita, bukan? Mengapa mereka perlu mengirim 6 truk protes?" tulis netizen Korea. Yang kedua, Chanyeol EXO mengungkap pemikiran tentang film mendatang The Box dan pendaftaran militernya. Chanyeol EXO menghadiri konferensi pers online untuk The Box pada tanggal 18 Maret 2021. Tidak hanya sangat dipuji oleh para aktor dan kru, ia juga berbagi pemikirannya tentang proses pengerjaan film tersebut. "Saya belajar banyak dan tumbuh saat mengerjakan musik dalam film ini. Saya tidak punya waktu untuk berlatih instrumen dan saya pikir saya sedikit menyimpang darinya. Tetapi melalui film ini, hasrat saya pada instrumen sedang membara. Bahkan setelah syuting, saya banyak berlatih dan menyukai musik," kata Chanyeol. Karena film ini adalah karya terakhirnya sebelum dia mendaftar militer, banyak yang memiliki ekspektasi tinggi untuk itu. Dia berbagi bahwa itu adalah kehormatannya untuk bertemu dengan film hebat sebelum dia mendaftar. "Sungguh suatu kehormatan bisa bertemu dengan karya yang begitu bagus dan bisa menunjukkannya kepada orang lain sebelum saya mendaftar. Saya pikir itu melegakan dan saya akan memiliki ketenangan pikiran bahkan di ketentaraan. Saya siap untuk wajib militer dengan sehat tanpa terluka," kata Chanyeol. Chanyeol akan menjalankan wajib militer pada tanggal 29 Maret 2021. Di sisi lain, The Box tayang perdana pada 24 Maret 2021 di Korea Selatan. 3. BTS menjadi artis Korea pertama yang mendapatkan sertifikasi platinum untuk download di Jepang. BTS semakin besar di seluruh dunia dan Jepang tidak terkecuali. Sekarang, grup hit internasional telah menjadi artis Korea pertama yang mencapai sertifikasi RIAG Platinum untuk unduhan luar biasa di Jepang. RIAG, Asosiasi Industri Rekaman Jepang, pertama kali mulai memverifikasi single berdasarkan unduhan pada tahun 2014 setelah menghentikan secara bertahap bagian sertifikasi unduhan nada daring dan PC. Sejak itu, sementara beberapa grup Korea telah menerima sertifikasi RIAG Platinum untuk streaming, tidak ada yang mencapai prestasi yang sama untuk unduhan hingga sekarang. Pada daftar sertifikasi Februari 2021 RIAG yang baru-baru ini dirilis, Dynamite BTS sekarang bersertifikasi Platinum untuk 250.000 unduhan.
Hal itu tidak hanya menjadikan mereka artis Korea pertama yang mendapatkan sertifikasi download RIAG Platinum, tetapi juga menjadikan Dynamite sebagai lagu non-Jepang pertama yang meraih Platinum sejak Shape of You dari Ed Sheeran pada Desember 2017. Pencapaian tersebut menandai sertifikasi Jepang lainnya untuk BTS. Grup ini sudah memiliki 10 album bersertifikasi RIAG termasuk sertifikasi double platinum untuk Face Yourself 500.000 eksemplar dan sertifikasi triple platinum untuk Map of the Soul 7 The Journey 750.000 eksemplar. Selain itu, mereka memiliki 10 sertifikasi RIAG untuk streaming termasuk 6 lagu bersertifikasi emas 50 juta streaming. Awal tahun ini, Dynamite menerima sertifikasi streaming platinum di Jepang setelah mencapai lebih dari 100 juta streaming. Selamat untuk BTS! Selain itu, fans bersemangat untuk menonton spesial BTS mendatang dari You Quiz on the Block. Sebelumnya, TVN mengonfirmasi bahwa BTS akan tampil di episode ke-99 You Quiz on the Block. Ketujuh anggota akan ditampilkan di acara tersebut dan para pemuda tersebut berencana untuk memamerkan chemistry dengan Yoo Jae-suk dan Jo Se-ho sekitar 100 menit kemudian pada bulan Maret ini. Banyak penggemar dan netizen yang bersemangat mendengar berita bahwa boy group yang populer secara global itu akan tampil di acara siaran Korea. Pada 17 Maret, TVN akhirnya merilis preview dari episode tersebut, ditayangkan minggu depan. Video tersebut dibagikan di berbagai media sosial seperti Twitter dan komunitas online tempat para netizen berkumpul untuk mengungkapkan keseruannya. Netizen berkomentar, "Saya tidak sabar untuk minggu depan. Akhirnya mereka datang. Saya pikir saya menonton video pertinjau ribuan kali," dan komentar lain. Hanya dengan pertinjau itu, Jimin BTS membuktikan kekuatan sold out king-nya ketika pakaian Louis Vuitton yang dia kenakan di You Quiz on the Block terjual habis. Jimin dari brand King BTS membuktikan Jimin Impact ketika kemeja dan kalung mahal Louis Vuitton yang dikenakannya langsung terjual habis. Meski berdurasi pendek 37 detik, pesona Jimin yang imut dan menawan langsung memikat hati penggemar. Mengenakan kaos inside out crew neck sweatshirt berwarna hitam dari Louis Vuitton disertai dengan kalung liontin dari Louis Vuitton, ikon fashion Jimin langsung menarik perhatian dengan tampilan yang sempurna. Kaos ini seharga 1.368 US dollar atau 1.540.000 won dan kalungnya seharga 810 US dollar atau 1.090.000 won. Terjual habis dalam waktu 24 jam di situs web Louis Vuitton Korea setelah klip pertinjau dirilis. Gelombang terjual habis dari brand King Jimin telah berlangsung dari fashion Louis Vuitton hingga fashion merchandise bertema BTS mereka sendiri. Pada Run BTS episode 133, Jimin mengenakan kaos love hitam yang serasi dengan zip-up hoodie berwarna hijau. Kedua item yang dia kenakan terjual habis di toko resmi Weverse. Kekuatan terjual habis yang dimiliki Jimin sekali lagi membuktikan Jimin Effect dan dampak Jimin sebagai raja merek yang sebenarnya. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.